Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Beredot TVRI Bengkulu. Oke, di segmen 4 ini saya mau ke Bang Dayat lagi. Kalau tadi kita sudah berbincang panjang, kali ini saya mau tanya soal kolaborasi, Bang. Ya. Tentunya kan hadir Kupasan ini hadir juga berkolaborasi. Dan memang pertumbuhan perekonomian melalui pelaku usaha bukan hanya bisa didorong dari pemerintah, tapi sesama pelaku usaha juga bisa saling tolong-menolong. Kolaborasi sendiri seperti apa, Bang? Oke. Jadi untuk kolaborasi ini seperti dulu waktu saya buat marketplace-nya itu ya, itu kita menggandeng pelaku-pelaku UMKM itu untuk berjualan di aplikasi kita. Oke. Jadi kita fasilitasin aplikasinya free, gratis ya. Kemudian tidak ada biaya-biaya tambahan atau biaya-biaya terselubung, nggak ada. Nah, cuma nanti di sini tentunya ada imbal balik. Jadi imbal balik itu bukan mereka bayar ke kita, nggak gitu. Jadi sama-sama bantu promosiin. Jadi kami membantu promosikan produknya teman-teman UMKM. Teman-teman UMKM memperkenalkan aplikasi kita ke masyarakat seperti itu. Nah, memang untuk di awal itu memang harus sabar gitu kan. Harus sabar itu karena apa? Menunggu transaksi pertama itu. Ya. Transaksi pertama itu, perdana, Pak. Ya. Karena saya juga ketika membuat aplikasi itu menunggu orderan pertama itu luar biasa itu rasanya gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan di awal ketika kita melakukan kolaborasi. Kemudian ketika kita buat kurir sendiri itu juga, itu saya menghubungi banyak pelaku usaha. Mau nggak kita delivery produknya? Pakai kurir kita sendiri, ojol kita sendiri. Gimana ongkirnya? Lebih murah nggak? Lebih murah, saya bilang gitu. Oke, kalau Bang Dayat juga tadi saya dengar tergabung di asosiasi ya, Bang? Di asosiasi. Kalau di asosiasi sendiri seperti apa kegiatan yang biasa dilakukan? Di asosiasi sekarang ini lebih banyak ke pendampingan ya, misalnya kita teman-teman ini kan punya beberapa kendala. Contoh yang paling banyak itu adalah kendala izin usaha, Pak ya. Ya. Kemudian pemasaran. Yang ketiga permodalan. Jadi 3 hal ini yang paling banyak kita temui di anggota asosiasi pelaku usaha. Makanya pengurus itu dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu memang kita arahkan untuk membantu mendampingi itu dulu. Contoh misalnya untuk PIRT ya, tahun kemarin itu buat di Bengkulu Utara. Jadi buat pelatihan PKP-nya, Pak. Oh, itu ya. Ya, kemudian difasilitasi sama Dinkes dan segala macam. Ya. Kemudian di kota ini yang kemarin baru selesai itu sertifikat halal. Oke, sertifikat halal ya. Nah, kemudian untuk pemasaran, nah ini kita kan punya grup WA ya. Grup WA itu ketika ada teman-teman yang cari produk apa gitu kan yang kita memang di anggota kita ada, itu selalu kita rekomendasikan. Nah, yang kedua, biasanya tuh Pak Ketua dengan pengurus itu ketika mengadakan kegiatan ya atau rapat lah dengan instansi, itu selalu kita meminta untuk kayak konsumsinya, Pak. Nah, kemudian atau souvenirnya itu kita ngambil dari teman-teman UMKM. Jadi untuk menyerap produk mereka juga seperti itu. Oke, kalau dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa? Memang sudah yakin bahwasanya program yang dijalankan ini sudah tepat sasaran ya, Pak? Kalau tadi disebutkan ada permasalahan modal dan juga memang sudah sempat kita bahas tadi. Seperti apa kedekatan di UMKM dan Dinas Koperasi sendiri saat ini berjalannya seperti apa? Jadi kedekatan antara kita dengan pelaku-pelaku UMKM sekarang ini memang kita selalu mensosialisasikan bagaimana mereka ini bisa tumbuh kembang dan yang terpenting mereka punya identitas. Kembali lagi ke perizinan. Jadi kalau memang sudah ada NIB, izin-izin yang lain itu bisa diurus. Apalagi di produk-produk makanan ya kan. Kalau produk-produk makanan nanti bisa jadi makanan-makanan mereka ini dicontoh atau diduplikat orang lain. Ya. Betul. Jadi, makanya kita mendorong mereka untuk melakukan perizinan seperti hak kekayaan intelektual. Ya, ada haki ya dari produk tersebut. Ya. Jadi pemerintah dalam hal ini turun tangan
melakukan sosialisasi, juga BIMTEK, juga itu tadi mendorong pelaku-pelaku UMKM ini untuk berbadan hukum atau punya perizinan minimal tingkat paling bawah itu NIB dulu. Ya. NIB itu. Ya. Kalau tadi saya tanya soal kolaborasi dari tingkat pelaku usaha, kalau dari Dinas Koperasi sendiri selain tadi kalau bergandeng dengan perbankan ya, Ya. kolaborasinya seperti apa lagi dengan mungkin dengan dinas ataupun ada pihak-pihak eksternal swasta yang mungkin iya. berkolaborasi? Jadi selama ini kita sudah koordinasi dan juga kita bekerjasama kemarin itu dengan Telkomsel. Telkomsel. Ya, Telkomsel. Tapi kemarin kami sudah datang ke tempat mereka, ke Telkomsel juga datang. Jadi kalaupun nanti ada kegiatan mereka minta digandeng. Jadi dalam artian ini mungkin mereka nanti akan memsosialisasikan tentang produk-produk yang bisa mereka binaan. Seperti perbankannya BRI, BI, macam itu kan mereka ada binaan. Betul. Jadi mungkin mereka dari Telkomsel ini melihat peluang dulu mana pelaku-pelaku UMKM ini yang mereka bisa bina. Ya. Jadi mereka mau hadir. Nah, kemungkinan kita akan melakukan nanti sosialisasi tentang manajemen UMKM. Ya. Mungkin kalau nggak ada efisiensi segala macam, mungkin di bulan September atau Oktober akan kita laksanakan. Oke. Di tingkat provinsi ya? Ya, 3 provinsi. Oke. UKM Kupesan pasti ada jadi salah satu peserta ya Pak? Mudah-mudahan pasti ada. Terima kasih, Pak. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir, segmen 5, pemirsa TVRI Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.